Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisel Majuan Nugraha dari kelas 8E. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizal Nasir dari kelas 8B. Di sini kami akan mengulas cerita yang berjudul Robohnya Surau Kami, Yang ditulis oleh Aan Hafiz yang dicetak ke-17 pada tahun 2010 oleh Gramedia Pustaka Utama yang berjumlah 142 halaman. Sinopsis pada cerita tersebut menceritakan tentang cerpen berjudul Robohnya Surau Kami, mengisahkan tentang penjaga surau yang sebenarnya taat beribadah dan bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya. Penyebab dia mengambil keputusan tersebut ialah dia menerima sindiran dari seseorang yang mengatakan bahwa hidup tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala apabila hanya beribadah saja tanpa melakukan amal kemasyarakatan. Kejadian ini bermula di suatu surau tua di suatu tempat. Penjaga surau yang disebut dengan Garin itu lantas datang ke surau tersebut dengan segenap keikhlasan hatinya serta adanya izin dari masyarakat setempat untuk mengurus surau yang nyaris ambruk itu. Penjaga surau ini bisa hidup dengan sedekah dari orang lain. Dia bekerja sebagai pengasah pisau dan banyak mengisi hidupnya dengan beribadah. Dia bekerja biasa saja, tidak ngotot karena memang hidup sendiri. Hasil kerjanya tersebut bukan untuk orang lain, bukan pula untuk anak serta istrinya yang tidak pernah terpikirkan. Pada suatu ketika, Ajo Sidi datang serta berbincang-bincang dengan si penjaga surau. Keduanya melakukan perbincangan yang sangat seru, tetapi setelah Ajo Sidi pulang, si penjaga surau menjadi kesal, murung serta sedih. Penjaga surau merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Ajo Sidi adalah suatu sindiran serta ejekan untuk dirinya. Penjaga surau memang tidak pernah melihat istri dan anaknya, tetapi toh dia juga bahkan tidak memikirkan hidupnya sendiri, karena memang tidak ingin membangun rumah dan tidak ingin kaya. Hidupnya lahir dan batin diserahkannya kepada Tuhan. Dia tidak mengganggu orang lain ataupun membunuh seekor lalat. Penjaga surau justru senantiasa memuji, bersyukur, bersujud serta memanjatkan doa kepada Tuhannya. Apakah itu salah dan Tuhan membencinya? Atau dia sama saja dengan Haji Saleh yang tampak taat di mata manusia tetapi justru lalai di hadapan Tuhan? Akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka kelak. Dan penjaga surau memikirkan hal ini dengan segenap perasaannya. Penjaga surau tidak kuat memikirkannya sehingga dia memilih jalan pintas, yaitu membunuh dirinya dengan menggorok lehernya dengan pisau cukur. Kemudian penjaga surau itu membuat geger masyarakat. Mereka berusaha mengurus serta menguburkannya. Akan tetapi ada seseorang yang tidak peduli dengan kematiannya. Orang itu adalah Ajo Sidi, yang pada saat orang lain mengantarkan jenazah si penjaga surau ke pemakaman, dia memilih tetap pergi bekerja. Kelebihan dari cerita tersebut ialah terdapat pesan sosial, pesan agama, pendidikan, serta nilai adat yang sangat bagus untuk para pembaca. Kekurangannya, gaya bahasa yang digunakan dalam penulisan cerpen ini terlalu tinggi, yang bisa membuat sebagian orang sulit dimengerti. Rekomendasi dari saya, cerita tersebut sangat disarankan untuk dibaca karena cerita tersebut mengajarkan bahwa kita selain selalu beribadah tepat waktu, kita juga harus melakukan amal atau sedekah walaupun sedikit. Setidaknya ada sedekah dalam kehidupan. Karena jika tidak melakukan amal atau sedekah tersebut, tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita tersebut juga mengajarkan bahwa kita jangan terlalu mengambil keputusan yang nantinya membuat masa depan kita hancur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.